Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifranto. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6, mendapatkan tugas dari mata kuliah isu-isu BK dan permasalahan komunitas BK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal penting mengenai isu privasi dan isu HIV atau AIDS. Yang pertama itu isu privasi. Sebelum kita membahas mengenai isu privasi, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi daripada privasi. Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan. Nah, secara harfiah, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan terbebas dari gangguan orang lain. Nah, jadi privasi adalah hak kita yang terbebas dari gangguan orang lain atau tidak terkontaminasi dari orang lain. Nah, mengenai teknologi informasi yang berkembang sangat cepat di era sekarang, hal ini menunjukkan baik secara teknis maupun ekonomi untuk mengumpulkan, menyimpan, terus menggandakan, meng-share informasi itu dengan sangat mudah, sehingga tingkat perlindungan terhadap informasi itu semakin berbahaya. Yang pertama itu sangat merugikan, kayak kriminal, bahaya, kerusakan, dan kerugian yang terjadi secara pribadi. Misalkan jenis-jenis ancaman informasi atau jenis-jenis kejahatan informasi, yang pertama itu ada trepas atau spionase. Spionase ini biasanya digunakan untuk mata-mata, biasanya terjadi di area militer misalkan. Itu sangat merugikan. Nah, yang selanjutnya itu ada vandalisme, sabotase. Ini gerakan bawah tanah yang digunakan kita menyadap informasi, ini juga sangat berbahaya. Ini dilakukan kebanyakan di militer juga ini. Nah, yang selanjutnya itu illegal access tanpa izin. Nah, ini contohnya ini biasanya yang terjadi di sekitar kita. Misalkan ada teman kita yang meminjam handphone ke teman yang lainnya, terus dia itu membuka Facebook, misalkan media sosial Facebook. Nah, terus dia lupa logout, sehingga orang lain itu dapat dengan mudah mengakses tanpa izin, kan akunnya masih di HP tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada illegal content atau konten tidak sah. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk konten-konten yang negatif seperti sara, terus pornografi, itu konten yang tidak sah. Terus selanjutnya itu data forgery atau pemalsuan data. Pemalsuan data ini biasanya yang terjadi yang di era-era sekarang ini kan kita dihadapkan mengenai registrasi kartu, misalkan di counter itu kan menggunakan NIK dan KK. Nah, kemudian ada orang yang menggunakan NIK atau nomor KK-nya itu NIK-nya orang lain, sehingga ada pemalsuan data. Nah, selanjutnya itu data theft atau mencuri data. Mencuri data ini biasanya kayak contohnya itu seperti plagiat tuh. Nah, plagiat itu menjiplak, dia biasanya menjiplak karya tulis, terus menjiplak skripsi, kan banyak lagi. Terus ada misuse of device, menyalahgunakan peralatan komputer. Nah, ini biasanya menyalahgunakan peralatan komputer ini seperti ya mengakses hal-hal yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur, terus kemudian dia mengakses. Ini sangat mengancam informasi pribadi. Nah, yang kedua itu ada isu HIV atau AIDS. Bagi masyarakat awam, keberadaan penyakit HIV dan AIDS dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat. Nah, istilah HIV dan AIDS biasanya tergambar sebagai masalah medis yang timbul akibat suatu perilaku yang negatif dalam pergaulan.
Penderitanya yang disebut adalah ODHA, orang dengan HIV atau AIDS, sering dijauhi dalam pergaulan karena dianggap perilakunya dapat menimbulkan HIV dan AIDS atau dapat menularkan HIV dan AIDS. Nah, pengertian HIV sendiri atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, air mani, atau campuran vagina. Cairan vagina mengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun kemudian. Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindroma menurutnya ini adalah sindrom menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Nah, untuk penularan HIV itu sendiri biasanya itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu melalui hubungan seks yang tidak terlindung seperti anal, oral, vaginal dengan pengidap HIV. Yang kedua itu melalui transfusi darah atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, melalui ibu hamil pengidap HIV pada bayi yang dilahirkan dari ibu ke anak selama menyusui. Nah, kemudian HIV itu tidak ditularkan melalui pergaulan seperti berjabat tangan, sentuhan, ciuman, pelukan, peralatan makanan bergantian seperti sendok itu, gigitan nyamuk, penggunaan jamban atau tinggal serumah, kontak dengan penderita yang batuk dan lain sebagainya. Itu tidaklah benar, itu isu-isu yang terjadi di masyarakat. Penularan HIV itu yang terjadi tadi melalui hubungan seks, kemudian transfusi darah, menggunakan jarum suntik secara bergantian, terus menularnya ibu yang mengidap HIV, terus kemudian hamil yang dilahirkan itu ya selama ia menyusui, anak itu tersebut bisa terkontaminasi penularan HIV. Nah, adapun pencegahan HIV itu ada metode ABCDE. Nah, itu yang pertama itu absent sex, yaitu tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Yang kedua itu beautiful, yaitu saling setia dengan pasangan, tidak berganti-gantian pasangan seks. Yang ketiga itu adalah kondom, yaitu selalu menggunakan kondom jika melakukan hubungan seks berisiko baik lewat vagina, dubur ataupun mulut. Yang keempat itu don't inject, yaitu tidak menggunakan alat-alat suntik atau jarum bekas, apalagi menggunakan narkoba suntik. Nah, yang selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu ada education, yaitu selalu mengikuti perkembangan informasi tentang HIV atau AIDS melalui membaca, berbicara mengenai HIV atau AIDS untuk menambah wawasan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, salah tindakan, salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.